Mereka hanya memberinya sebidang tanah berbatu sebagai lelucon. Tapi apa yang dia temukan di sana, Rahmat merasakan perutnya bergejolak ketika melihat tiga pria berjas tertawa terbahak-bahak di kantor properti. Dia telah kehilangan segalanya dalam pertarungan hukum yang berlangsung selama 2 tahun dan sekarang mereka ada di sana untuk menyelesaikan situasi dengan satu-satunya cara yang mereka anggap adil. Dengar, Rahmat, kamu tidak mau menjual rumahmu untuk proyek kami, jadi kami akan melakukannya dengan cara ini, kata Gunawan, pemilik perusahaan konstruksi, masih tertawa. Kami memberikanmu tanah ini sebagai ganti rumahmu. Adil atau tidak? Dia melemparkan dokumen ke atas meja dengan sikap meremehkan. Luasnya 2.000 meter persegi, hanya berisi batu dan bebatuan. Semoga beruntung mencoba menanam sesuatu di sana. Rahmat mengambil dokumen dengan tangan gemetar. Di usia 52 tahun, dia telah kehilangan rumah tempat dia membesarkan putrinya Sari, kehilangan pekerjaannya sebagai ahli geologi di sebuah perusahaan tambang, dan sekarang menerima tanah yang semua orang tahu tidak berguna sebagai kompensasi. Para pria itu terus tertawa sementara dia menandatangani dokumen, berkomentar satu sama lain tentang betapa keras kepalanya dia dan bagaimana sekarang dia akan membayar harganya. Ketika keluar dari kantor properti, Rahmat langsung mengemudi ke tanah itu. Letaknya 15 km dari pusat desa Batu Hijau, di pedalaman Kalimantan Timur. Apa yang dia lihat ketika tiba membuatnya mempertanyakan apakah dia sudah benar-benar gila. Persis seperti yang mereka gambarkan, lautan batu dan bebatuan dari berbagai ukuran, beberapa sebesar mobil, tersebar di permukaan yang tidak rata yang lebih mirip medan perang. Sari tiba 1 jam kemudian, menemukan ayahnya duduk di atas batu besar, menatap tanah dengan tatapan kosong. Ayah, ya Allah, apa yang ayah lakukan di sini? Tanyanya turun dari mobil dengan susah payah karena medan yang tidak rata. Ayah sedang berpikir, nak, berpikir tentang apa ini. Tanah ini bahkan tidak layak untuk menggembalakan kambing. Sari menggerakkan tangannya dengan kesal. Ayah ditipu lagi. Seharusnya ayah menjual rumah ketika mereka menawarkan harga yang layak. Rahmat berdiri, mengambil batu kecil dan memeriksanya di bawah sinar matahari. Kamu tahu sesuatu yang aneh, Sari? Ayah belajar geologi selama 25 tahun. Batu-batu ini seharusnya tidak ada di sini. Maksudnya tidak seharusnya ada di sini. Lihat bentuknya, warnanya, teksturnya. Dia menunjukkan batu itu kepada putrinya. Ini bukan formasi alami dari daerah ini. Seseorang membawa batu-batu ini dari tempat lain. Ah? Atau apa, ya? Atau sesuatu yang sangat menarik terjadi di tanah ini sejak lama. Sari menarik napas panjang. Sejak perceraian orang tuanya 3 tahun sebelumnya, Rahmat terobsesi dengan teori-teori aneh. Pertama tanaman obat, lalu penelitian tentang energi surya, dan sekarang ini. Ayah tidak bisa terus menciptakan fantasi. Ayah perlu mencari pekerjaan, bangkit kembali. Tanah ini tidak bernilai apa-apa. Semua orang tahu itu. Semua orang mengira mereka tahu, koreksi Rahmat sambil menyimpan batu itu di sakunya. Besok ayah akan mulai bekerja di sini. Bekerja melakukan apa? Ayah akan menyingkirkan semua batu ini dan melihat apa yang ada di bawahnya. Sari menatapnya seolah-olah dia baru saja mengumumkan akan terbang ke bulan. Ayah, apakah ayah tahu seberapa luas tanah ini? 2.000 meter persegi. Ayah akan menghancurkan punggung ayah mencoba menyingkirkan batu-batu ini sendirian. Kalau begitu ayah akan menghancurkan punggung ayah, tapi ayah akan menemukan apa yang ada di sini. Malam itu Rahmat hampir tidak bisa tidur di apartemen kecil yang dia sewa sejak perceraian. Dia tetap terjaga membuat catatan tentang susunan batu-batu yang dia amati sepanjang hari. Ada pola di sana, dia yakin. Batu-batu yang lebih besar membentuk hampir seperti lingkaran, sementara yang lebih kecil tersebar dengan cara yang tampak acak, tapi sebenarnya tidak. Keesokan harinya, dia memuat mobil pick-up-nya dengan beberapa peralatan dasar yang masih dimilikinya, palu, beliung, sekop, dan gerobak tua. Ketika tiba di tanah itu pukul 7 pagi, dia menemukan 2 pekerja dari PT Gunawan Konstruksi sedang minum kopi di pintu masuk. Apa kabar, Rahmat? Teriak salah satu dari mereka. Datang untuk mengagumi karya senimu. Saya datang untuk bekerja, jawabnya sambil menurunkan peralatan.
Untuk bekerja? Keduanya tertawa keras. Pak, kamu akan butuh dinamit untuk memecahkan semua batu itu. Rahmat tidak menjawab. Dia memilih batu berukuran sedang dan mulai memukulnya dengan palu. Suara itu bergema di seluruh tanah, membuat para pekerja tertawa lebih keras lagi. Lihat, teman-teman, teriak salah satu kepada rekan-rekannya yang bekerja di tanah sebelah. Orang gila itu mencoba memecahkan batu dengan palu. Dalam beberapa jam, seluruh tim dari perusahaan konstruksi berkomentar tentang kegilaan Rahmat. Beberapa menghentikan pekerjaan untuk menonton pertunjukan itu, bertaruh berapa lama dia akan bertahan sebelum menyerah. Rahmat sepenuhnya mengabaikan komentar-komentar itu. Dia telah belajar di universitas bahwa batu sedimen memiliki lapisan yang berbeda dan jika dipecahkan di titik yang tepat, akan mengungkapkan komposisi internalnya. Batu pertama yang berhasil dia pecahkan menunjukkan kristal-kristal kecil yang tertanam di permukaan dalam dengan warna kehijauan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia menyimpan beberapa pecahan di sakunya dan terus bekerja. Dengan setiap batu yang dipecahkan, muncul lebih banyak kristal. Beberapa transparan, yang lain memiliki nuansa kekuningan atau kebiruan. Ketika matahari sudah terlalu tinggi untuk melanjutkan, Rahmat telah mengumpulkan sampel dari 15 batu yang berbeda. Sore itu dia mencari mantan koleganya Budi, yang masih bekerja di Laboratorium Geologi Universitas Negeri Bandung. Rahmat, Budi menyapanya dengan terkejut. Sudah lama sekali. Saya dengar kamu sedang mengalami beberapa masalah. Saya sedang bangkit kembali, Budi. Saya butuh bantuan. Rahmat menunjukkan sampel kristal, menjelaskan di mana dia menemukannya. Budi memeriksanya dengan kaca pembesar, membuat beberapa catatan. Mereka cantik, tapi sepertinya bukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kuarsa biasa dengan beberapa kotoran, tapi saya bisa melakukan beberapa tes dasar kalau kamu mau. Saya sangat menghargainya. Hanya saja jangan terlalu berharap, ya? Budi memperingatkan. Kristal seperti ini ditemukan di mana saja di daerah berbatu. Rahmat pulang dengan kecewa, tapi tidak menyerah. Keesokan harinya dia kembali ke tanah itu dengan tekad untuk melanjutkan. Para pekerja dari perusahaan konstruksi sudah kehilangan minat pada kegilaannya dan kembali bekerja seperti biasa. Setelah seminggu memecahkan batu, Rahmat telah menyingkirkan tumpukan kecil batu dari area sekitar 50 meter persegi. Pekerjaan itu melelahkan, terutama di bawah terik matahari Kalimantan Timur, tapi dia menyadari sesuatu yang menarik. Semakin dalam dia menggali, tanah di bawah batu-batu itu lebih lembab dari yang diharapkan. Sari muncul di akhir minggu, khawatir dengan kondisi fisik ayahnya. Ayah, lihat diri ayah. Kulit terbakar matahari, tangan terluka. Dan untuk apa? Untuk segenggam kristal biasa. Budi belum selesai dengan tesnya, Rahmat membela diri. Dan kalau tidak ada hasilnya, sampai kapan ayah akan melanjutkan obsesi ini? Sampai ayah menemukan apa yang ada di sini. Ayah, saya bicara dengan manajer ban kemarin. Ayah punya 3 angsuran yang tertunggak. Untuk pembiayaan mobil pick-up. Kalau tidak segera membayar, mereka juga akan mengambil mobil ayah. Rahmat berhenti bekerja dan menatap putrinya. Dia tahu dia benar, tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan dia tidak bisa menyerah sekarang. Beri ayah 2 minggu lagi, Sari. Kalau ayah tidak menemukan apa-apa sampai saat itu, ayah akan mencari pekerjaan di mana saja. 2 minggu, ya, tidak sehari lebih. Senin berikutnya, Budi menelepon dengan hasil tes pertama. Rahmat, saya perlu bicara denganmu secara langsung. Bisakah kamu datang hari ini? Nada suara temannya aneh, tidak antusias tapi juga tidak pesimis. Rahmat mengemudi ke Bandung dengan jantung berdebar. Tesnya menunjukkan sesuatu yang menarik, kata Budi begitu dia tiba. Kristal-kristal ini memiliki komposisi mineral yang tidak biasa. Mereka bukan kuarsa biasa seperti yang saya pikir. Ada beril di sini dan juga aquamarin. Aquamarin? Ya, beril dalam varietas aquamarin. Dan ada lagi. Saya menemukan jejak turmalin pink dan bahkan beberapa indikasi zamrud mentah. Rahmat merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu artinya apa tepatnya? Artinya tanahmu mungkin berada di atas formasi pegmatit. Kamu tahu apa itu pegmatit? Tentu saja,
Itu adalah batuan beku di mana kristal batu mulia dan semi mulia terbentuk. Tepat. Tapi Rahmat, tenang dulu. Menemukan jejak tidak berarti ada tambang komersial di bawah tanahmu. Mungkin hanya urat kecil atau kristal yang terisolasi, tapi juga bisa jadi formasi yang lebih besar. Untuk memastikan, kamu perlu studi geologi lengkap dan itu biayanya banyak uang. Rahmat kembali ke tanah dengan energi baru. Jika benar ada batu mulia di bawah sana, itu akan menjelaskan mengapa tanah itu tertutup batu. Mungkin aktivitas penambangan kuno yang ditinggalkan atau formasi alami yang seseorang coba eksploitasi di masa lalu. Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan. Selama hari-hari berikutnya, Rahmat mengubah strateginya. Alih-alih memecahkan batu secara acak, dia mulai menggali di area tertentu di mana tanah tampak lebih gembur. Saat itulah dia membuat penemuan yang mengubah segalanya. Pada kedalaman sekitar 1,5 meter, dia menemukan rongga alami di dalam batu. Dia menggunakan senter untuk memeriksa lubang itu. Rongga itu lebih besar dari yang terlihat di permukaan, meluas ke samping seperti gua kecil. Dan di dinding rongga itu, kristal-kristal berkilau dengan intensitas yang membuatnya terpana. Masya Allah, bisiknya sambil menerangi setiap sudut dengan senter. Itu seperti geode raksasa. Dinding rongga itu tertutup kristal dari berbagai warna dan ukuran. Beberapa sebesar kepalan tangan, yang lain kecil seperti butiran beras, tapi semuanya berkilau dengan kemurnian yang menunjukkan kualitas tinggi. Rahmat keluar dari rongga itu sambil gemetar karena gembira. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa keberuntungan berpihak padanya, tapi dia juga tahu harus berhati-hati. Jika berita ini menyebar sebelum dia mengurus hak penambangan, dia akan kehilangan segalanya lagi. Dia langsung menelepon Budi. Budi, saya butuh kamu di sini hari ini juga. Saya menemukan sesuatu yang harus kamu lihat langsung. Rahmat, ini sudah jam 5 sore. Saya tidak bisa keluar sekarang. Budi, demi Allah, ini mendesak. Kalau kamu tidak datang hari ini, saya bisa kehilangan penemuan terbesar dalam hidup saya. Sesuatu dalam keputusasaan suara temannya meyakinkan Budi. Dia tiba di tanah itu 2 jam kemudian, dilengkapi dengan peralatan tes yang lebih canggih. Ketika turun ke rongga itu, Budi terdiam hampir 5 menit, hanya menerangi dan mengamati kristal-kristal itu. Rahmat, ini adalah formasi pegmatit yang sesungguhnya. Itulah yang sedang saya coba katakan padamu. Tidak, kamu tidak mengerti. Budi berbalik ke arahnya dengan mata terbelalak. Ini bukan hanya urat kecil. Lihat ukuran rongga ini dan lihat kualitas kristal-kristal ini. Budi mengambil beberapa sampel dari dinding, melakukan tes kimia dasar di sana. Rahmat, ada aquamarin berkualitas permata di sini, dan yang ini, dia menerangi bagian dinding di mana kristal pink menonjol. Ini turmalin pink kelas 1. Dan lihat ini, dia menunjuk beberapa kristal hijau kecil. Kalau saya tidak salah, ini adalah zamrud mentah. Rahmat bersandar di dinding rongga, merasakan kakinya lemas. Berapa? Berapa nilai semua ini? Saya tidak tahu. Perlu evaluasi lengkap. Tapi Rahmat, jika formasi ini meluas ke seluruh tanahmu, kamu mungkin duduk di atas harta karun. Dan kalau tidak meluas, meski hanya rongga ini saja, kamu punya cukup material di sini untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Dan lihat, Budi menerangi dasar rongga, sepertinya berlanjut ke bawah. Ini mungkin hanya puncak gunung es. Ketika mereka keluar dari rongga, matahari sudah terbenam. Rahmat menutupi pintu masuk dengan batu dan tanah, menyamarkan keberadaannya. Budi, kamu tidak boleh menceritakan ini kepada siapapun dulu. Saya perlu mengurus situasi hukum terlebih dahulu. Tentu saja, tapi Rahmat, kamu butuh bantuan profesional. Kamu harus menyewa ahli geologi yang spesialisasi dalam prospeksi mineral. Kamu harus mengurus hak eksploitasi di Kementerian ESDM. Saya tahu. Masalahnya saya tidak punya uang untuk semua itu. Mungkin saya bisa membantu. Saya kenal beberapa orang yang membiayai prospeksi mineral dengan imbalan bagi hasil keuntungan. Rahmat hanya tidur 2 jam malam itu. Dia tetap terjaga membuat rencana,
menghitung kemungkinan, memimpikan masa depan yang tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan, tapi dia juga tersiksa oleh kemungkinan kehilangan segalanya lagi. Dia tahu cerita-cerita tentang orang-orang yang menemukan deposit dan ditipu oleh pengusaha tanpa hati nurani. Keesokan paginya, Sari muncul di tanah itu lebih awal dari biasanya. "Ayah, saya perlu bicara dengan ayah tentang sesuatu yang serius." "Ada apa, Nak?" "Saya bicara dengan Mama kemarin. Dia khawatir tentang ayah. Dia bilang tetangga-tetangga berkomentar bahwa ayah sudah menjadi gelandangan yang menggali lubang di tengah ketiadaan." Rahmat merasakan campuran kemarahan dan kesedihan. Dewi, mantan istrinya, selalu meragukan mimpi dan proyek-proyeknya. "Dan apa yang mamamu pikir seharusnya ayah lakukan?" "Dia kenal manajer perusahaan keamanan. Mereka butuh satpam malam. Bayarannya tidak banyak, tapi..." "Sari," Rahmat menyela, "bagaimana kalau ayah bilang mungkin ayah sudah menemukan sesuatu yang sangat berharga di tanah ini?" "Ayah, tolong jangan." "Dengarkan." Dia mengambil beberapa sampel kristal yang dikumpulkannya hari sebelumnya. "Lihat ini. Budi sudah melakukan tes. Ini batu semi mulia. Beberapa mungkin bahkan batu mulia." Sari memeriksa kristal-kristal itu dan Rahmat melihat kilatan ketertarikan di matanya. "Mereka cantik, benar, tapi ya, meskipun ini batu mulia, berapa nilainya? Beberapa ratus ribu rupiah? Itu tidak akan menyelesaikan masalah ayah." "Bagaimana kalau bukan hanya beberapa batu? Bagaimana kalau ada lebih banyak lagi?" "Lebih banyak bagaimana?" Rahmat ragu. Dia tidak ingin mengungkapkan penemuan rongga itu dulu, tapi dia butuh kepercayaan putrinya. "Sari, beri ayah 1 minggu lagi. Kalau ayah tidak bisa membuktikan ada sesuatu yang berharga di sini, ayah akan menerima pekerjaan apapun yang muncul." 1 minggu, ya, tapi janji ayah akan berhenti setelah itu." "Ayah janji." Sore itu Budi membawa seorang teman bernama Pak Hendra, spesialis dalam penilaian batu mulia. Dia pria berusia sekitar 60 tahun. Rambut beruban, yang sudah bekerja puluhan tahun di pasar permata. "Budi, ceritakan tentang penemuanmu," kata Pak Hendra. "Saya bawa beberapa peralatan untuk melakukan evaluasi yang lebih tepat." Ketiganya turun ke rongga. Pak Hendra terdiam lama, memeriksa kristal dengan kaca pembesar perhiasan dan melakukan tes dengan peralatan kecil yang dibawanya. "Nak," katanya akhirnya, "apakah kamu tahu apa yang kamu temukan di sini?" "Formasi pegmatit dengan kristal berkualitas," jawab Rahmat. "Kamu tidak menemukan sekadar formasi biasa. Ini salah satu kemunculan batu mulia terbesar yang pernah saya lihat dalam 40 tahun karir." Pak Hendra menerangi bagian tertentu dari dinding. "Aquamarin ini memiliki kualitas permata internasional, dan turmalin pink ini, saya tidak pernah melihat yang setransparan dan sewarna ini." "Bagaimana dengan zamrudnya?" tanya Budi. "Ah, zamrud?" Pak Hendra tersenyum. "Yang kecil-kecil ini nilainya lebih dari semua yang lain digabungkan. Zamrud Indonesia berkualitas adalah salah satu batu paling berharga di pasar dunia." Rahmat merasa dunia berputar di sekelilingnya. "Berapa? Berapa nilai semua ini?" Sulit dikatakan tanpa analisis lengkap, tapi hanya dari rongga ini saja, ratusan juta rupiah, mungkin lebih. Dan jika formasi ini berlanjut, maka kita berbicara tentang miliaran. Pak Hendra membuat beberapa catatan di buku kecil. Rahmat butuh nasihat hukum segera. Dia harus mengajukan hak eksploitasi sebelum seseorang menemukan ini dan dia butuh modal untuk melakukan eksplorasi yang benar. "Apakah Anda kenal seseorang yang bisa membantu?" "Ya, saya kenal, tapi harus rahasia. Kalau berita ini bocor, akan ada orang-orang yang mencoba mengambil tanahmu dengan segala cara yang mungkin." Malam itu Rahmat menelepon Sari. "Nak, ayah perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang sangat serius. Bisakah aku datang besok pagi, ya? Kalau ini untuk menunjukkan batu-batu lagi." "Sari, percayalah pada ayah kali ini. Ini penting." Keesokan harinya, Rahmat membawa putrinya ke rongga. Reaksinya persis seperti yang dia harapkan. Pertama skeptis, lalu kagum, dan akhirnya memahami besarnya penemuan ini. "Ayah, ini nyata." "Ini nyata,"
Nak, berapa nilai semua ini? Kita belum tahu, tapi bisa cukup untuk mengubah hidup kita sepenuhnya. Sari duduk di atas batu, mencoba memproses informasi. Kenapa ayah tidak memberitahuku sebelumnya? Karena ayah perlu memastikan dan karena ayah perlu melindungi penemuan kita sampai bisa mengurus semuanya secara legal. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita akan menyewa pengacara yang spesialisasi dalam hukum pertambangan dan kita akan mencari investor serius untuk membiayai eksplorasi. Pak Hendra telah merekomendasikan kantor pengacara di Surabaya yang menangani khusus urusan pertambangan. Rahmat dan Sari pergi ke sana minggu berikutnya. Pengacara itu, Pak Wahyu, mendengarkan dengan saksama cerita tentang penemuan tersebut. Kalian benar mencari nasihat hukum dengan cepat, katanya. Hukum pertambangan di Indonesia itu kompleks, tapi kalian punya beberapa keuntungan. Pertama, tanah itu milik kalian dengan sertifikat hak milik. Kedua, belum ada permohonan investigasi mineral di daerah itu. Apa artinya itu tepatnya? Tanya Sari. Artinya kalian bisa mengajukan izin usaha pertambangan untuk tanah itu. Itu akan memberi kalian eksklusivitas untuk mengeksploitasi mineral yang ditemukan di sana. Dan berapa biaya prosesnya? Biaya Kementerian ESDM relatif rendah. Masalahnya adalah studi teknis yang wajib. Kalian akan butuh laporan geologi lengkap, analisis dampak lingkungan, rencana eksploitasi. Berapa biayanya? Tanya Rahmat, takut dengan jawabannya. Antara 80–100 juta rupiah, tergantung kompleksitasnya. Rahmat merasa perutnya jatuh. Dia bahkan tidak punya 50.000 rupiah di rekeningnya. Pak, apakah ada cara untuk mendapatkan uang itu tanpa kehilangan kendali operasi? Ada, kemitraan dengan perusahaan tambang, tapi kalian harus sangat hati-hati. Seringkali perjanjian itu merugikan pemilik tanah. Perjanjian seperti apa yang adil? Kalian masuk dengan tanah dan deposit. Perusahaan masuk dengan modal dan pengalaman teknis. Pembagian keuntungan seharusnya minimal 50-50, tapi lebih baik 60-40 untuk pihak kalian. Pak Wahyu memberikan beberapa rekomendasi perusahaan yang bereputasi baik dan menawarkan untuk menegosiasikan perjanjian apapun atas nama mereka. Dalam perjalanan kembali ke desa Batu Hijau, Sari sedang berpikir, "Ayah, ini bisa berjalan sangat baik atau sangat buruk. Kenapa? Karena kita berurusan dengan nilai yang sangat tinggi. Uang seperti ini menarik semua jenis orang, orang baik dan orang jahat. Itu benar, tapi nak, ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk membangun kembali hidup kita." Saya tahu. Saya hanya takut seseorang akan mencoba menipu kita lagi. Kekhawatiran Sari terbukti benar beberapa hari kemudian. Rahmat tiba di tanah itu pada Senin pagi dan menemukan 3 pria asing berjalan di properti itu, memeriksa batu-batu. "Permisi," katanya mendekat, "tanah ini milik pribadi." "Kami tahu," jawab salah satu dari mereka, pria tinggi berusia sekitar 40 tahun. "Nama saya Agus. Saya perwakilan dari PT Tambang Lembah Mas." Rahmat merasakan dingin di perutnya. Bagaimana perusahaan itu menemukan penemuannya? Apa yang kalian inginkan di sini? Kami ingin membuat penawaran. Kami tahu Anda menemukan beberapa formasi mineral yang menarik di sini. Perusahaan kami memiliki pengalaman untuk mengeksploitasinya secara profesional. Siapa bilang saya menemukan sesuatu? Rahmat, jangan buang waktu. Kami tahu Anda menemukan formasi pegmatit dengan keberadaan batu mulia. Agus tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Penawaran kami sederhana. Anda menjual tanah ini kepada kami seharga 500 juta rupiah tunai dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dan kalau saya tidak mau menjual? Saya pikir Anda harus mempertimbangkan kembali. Pertambangan adalah bisnis yang rumit, banyak birokrasi, banyak risiko. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk studi dan tidak menemukan apa-apa yang layak secara komersial. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak tertarik menjual. Agus bertukar pandangan dengan 2 pria lainnya. Rahmat, Anda sudah mengalami banyak masalah dalam beberapa tahun terakhir. Anda kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Sayang sekali kalau kehilangan ini juga. Nada suaranya berubah total.
Itu bukan lagi tawaran ramah. Itu ancaman. Itu nasihat persahabatan. Agus menyerahkan kartu nama. Kami akan membiarkan tawaran ini terbuka selama 1 minggu. Setelah itu, kami tidak bisa menjamin persyaratannya akan tetap sama. 3 pria itu pergi, meninggalkan Rahmat khawatir dan bingung. Bagaimana mereka menemukan penemuannya? Siapa yang membocorkan informasi? Dia langsung menelepon Budi. Budi, apakah kamu memberitahu siapapun tentang apa yang kami temukan di sini? Tentu saja tidak. Kenapa kamu bertanya? Rahmat menceritakan tentang kunjungan perwakilan perusahaan tambang. Itu aneh, kata Budi. Saya hanya memberitahu Pak Hendra dan saya tahu dia tidak akan memberitahu siapapun. Lalu bagaimana mereka tahu? Saya tidak tahu, tapi Rahmat, hati-hati. Kalau perusahaan itu tertarik secepat ini, itu karena mereka tahu kamu menemukan sesuatu yang sangat berharga. Malam itu Rahmat tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan siapa yang mungkin menemukan penemuannya. Satu-satunya orang yang mungkin mengamati gerakannya adalah para pekerja dari PT Gunawan Konstruksi. Keesokan paginya dia langsung mencari salah satu pekerja yang selalu menyapanya ketika tiba di tanah. Dedi, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu, Rahmat. Apakah kamu melihat gerakan aneh di sekitar sini? Orang yang tidak bekerja di proyek mengamati tanahku. Dedi melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengar. Dengar, Rahmat, minggu lalu ada seseorang datang ke sini bertanya tentangmu. Dia bilang dia wartawan yang ingin membuat laporan tentang orang-orang yang kehilangan rumah mereka karena perusahaan konstruksi. Pertanyaan seperti apa yang dia ajukan? Dia bertanya berapa lama kamu sudah bekerja di tanah itu, apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik, apakah kamu membawa peralatan yang berbeda. Dan apa yang kamu katakan? Saya bilang kamu datang setiap hari, kamu terus memecahkan batu, dan saya melihatmu membawa beberapa alat aneh minggu lalu. Rahmat merasa darahnya membeku. Alat aneh itu adalah peralatan tes yang dibawa Budi dan Pak Hendra. Dedi, apakah orang itu memberimu uang untuk informasi? Ya, dia memberi saya Rp50.000. Dia bilang untuk beli kopi. Seperti apa ciri-ciri fisiknya? Tinggi, sekitar 40 tahun, rambut hitam. Dia punya mobil pick-up hitam. Deskripsi itu persis cocok dengan Agus dari perusahaan tambang. Rahmat berterima kasih kepada Dedi dan pergi, mengetahui bahwa dia perlu mempercepat proses hukum sebelum situasi benar-benar di luar kendali. Dia menelepon Pak Wahyu menjelaskan urgensi situasi. Pak, apakah mungkin mempercepat permohonan hak penambangan? Mungkin, tapi akan lebih mahal. Dan Rahmat, Anda butuh keamanan untuk tanah itu. Kalau benar ada deposit berharga di sana, perusahaan lain mungkin mencoba invasi atau sabotase. Sabotase bagaimana? Mencemari area, menghancurkan bukti deposit, memalsukan dokumen yang mempertanyakan kepemilikan tanah Anda. Saya sudah melihat semuanya di bidang ini. Rahmat mulai menyadari bahwa menemukan deposit hanyalah awal dari masalahnya. Pak Wahyu berhasil mempercepat proses birokrasi melalui pembayaran biaya tambahan, tapi itu mengharuskan Rahmat menjual mobil pick-up-nya. Sari protes, mengatakan dia bertaruh semua kartu pada satu kemungkinan. Ayah, bagaimana kalau gagal? Ayah akan tanpa transportasi, tanpa uang, tanpa apa-apa. Nak, kalau berhasil, ayah bisa beli 10 mobil pick-up. Dan kalau gagal? Kalau gagal, setidaknya ayah sudah mencoba. Ayah tidak bisa hidup sisa hidup ayah bertanya-tanya bagaimana kalau. Sementara menunggu hasil proses hukum, Rahmat menyewa seorang pemuda dari daerah itu yang dikenal sebagai Asep untuk mengawasi tanah di malam hari. Rahmat, kenapa Bapak mau saya menjaga tumpukan batu itu? Tanya Asep. Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang menyentuh barang-barang saya di sini. Barang apa? Saya hanya melihat batu dan lebih banyak batu. Itulah tepatnya yang harus kamu lindungi, batu-batunya. Asep merasa itu aneh, tapi dia butuh uang dan menerima pekerjaan itu. Di minggu kedua setelah kunjungan Agus, terjadi persis seperti yang diprediksi Pak Wahyu. Rahmat tiba di tanah suatu pagi dan menemukan beberapa batu yang menandai pintu masuk rongga sudah berantakan. Seseorang telah ada di sana semalam. Asep,
Kamu tidak melihat apa-apa semalam? Ya, saya melihat. 3 orang datang dengan pick-up sekitar tengah malam. Mereka bilang mereka teman Bapak, datang untuk mengambil beberapa peralatan. Dan kamu membiarkan mereka. Mereka tahu nama Bapak. Mereka tahu Bapak bekerja di sini. Saya pikir itu benar. Rahmat turun ke rongga dan melihat seseorang telah mengambil sampel dari dinding. Tidak banyak, tapi persis dari area di mana ada kristal berkualitas terbaik. Dia langsung menelepon Pak Wahyu. Pak, mereka menyerbu tanah saya dan mencuri sampel dari deposit. Itu sudah diduga. Mereka ingin membuat evaluasi sendiri untuk tahu persis berapa nilai apa yang Anda temukan. Dan apa yang bisa saya lakukan? Untuk saat ini tidak ada. Secara teknis bukan kejahatan mengambil beberapa batu dari tanah, tapi ini mengkonfirmasi bahwa penemuan Anda sangat berharga. Perusahaan tidak membuang waktu dan uang menyelidiki deposit yang tidak bernilai. Dan dokumennya keluar minggu depan. Mulai saat itu, Anda akan memiliki hak eksklusif atas mineral apapun yang ditemukan di tanah itu. Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan. 2 hari setelah penyerbuan, Agus muncul lagi, kali ini hanya ditemani seorang pria lebih tua, berpakaian rapi, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Sudirman, Direktur Perusahaan Tambang. Rahmat, saya datang secara pribadi untuk membuat penawaran baru, kata Pak Sudirman. Evaluasi awal kami mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki deposit yang sangat menarik di sini. Evaluasi apa? Kita tidak akan buang waktu berpura-pura tidak tahu apa yang ada di sini, kata Agus. Anda menemukan formasi pegmatit dengan kehadiran signifikan aquamarin, turmalin, dan zamrud. Lalu, maka penawaran baru kami adalah 2 miliar rupiah untuk tanah ini, kata Pak Sudirman. Ini tawaran yang sangat murah hati. Rahmat merasakan jantungnya berdetak cepat. 2 miliar lebih banyak uang dari yang pernah dia impikan dalam hidupnya, tapi ada sesuatu dalam perilaku pria-pria itu yang membuatnya curiga. Kenapa kalian menawarkan sebanyak itu? Karena kami tahu nilai sebenarnya dari apa yang Anda miliki di sini dan kami tahu Anda tidak punya modal untuk mengeksploitasinya dengan benar. Dan kalau saya mendapatkan investor? Pak Sudirman dan Agus bertukar pandangan. Rahmat, jadilah realistis. Eksploitasi pertambangan membutuhkan banyak uang, banyak pengalaman, banyak koneksi. Anda adalah ahli geologi pensiun tanpa sumber daya. Bisa bertahun-tahun untuk membuat operasi berjalan, kalau memang bisa. Sementara itu kalian menunggu? Tidak harus, jawab Agus. Ada area menarik lain di daerah ini. Kalau Anda tidak mau menjual, kami akan fokus pada proyek lain. Kalian berbohong, kata Rahmat dengan tenang. Maksudnya? Kalau ada area lain yang semenarik ini, kalian tidak akan ada di sini menawarkan 2 miliar. Kalian tahu saya menemukan sesuatu yang luar biasa dan kalian tahu kalian tidak akan menemukan yang serupa dengan mudah. Pak Sudirman tersenyum dingin. Rahmat benar. Deposit Anda luar biasa. Justru karena itu Anda harus menerima tawaran kami. Uang di tangan hari ini lebih berharga daripada kemungkinan yang tidak pasti besok. Terima kasih, tapi saya tidak tertarik. Anda yakin? Desak Agus. Karena setelah dokumen hak penambangan keluar, hal-hal bisa menjadi lebih rumit untuk Anda. Rumit bagaimana? Seperti inspeksi, pertanyaan tentang penyimpangan lingkungan, penyelidikan tentang asal penemuan, Pak Sudirman menyebutkan. Birokrasi Indonesia bisa sangat sulit ketika orang-orang yang tepat tidak ada di pihak Anda. Sekarang ancaman itu sudah eksplisit. Kalian mengancam saya? Kami memperingatkan Anda tentang realitas bisnis, kata Pak Sudirman. 1 minggu untuk berpikir. Setelah itu, tawaran kami akan ditarik. Kedua pria itu pergi, meninggalkan Rahmat dengan campuran kemarahan dan ketakutan. Dia menelepon Pak Wahyu. Pak, mereka mengancam saya secara terbuka. Itu sudah diduga. Berapa yang mereka tawarkan? 2 miliar. Pak Wahyu terdiam beberapa detik. Rahmat, jika mereka menawarkan 2 miliar, deposit Anda bernilai setidaknya 10 miliar. Bagaimana bisa?
perusahaan di bidang ini tidak pernah menawarkan lebih dari 20% dari nilai sebenarnya dalam negosiasi pertama. Seringkali mereka menawarkan kurang dari 10%. Jadi deposit saya bisa bernilai 10 miliar atau lebih. Karena itulah sangat penting untuk mendapatkan mitra yang tepat. Anda bisa menjadi sangat kaya, tapi hanya jika Anda tidak menjual murah. Malam itu Rahmat berbicara panjang lebar dengan Sari tentang situasinya. Ayah, 2 miliar itu banyak uang. Ayah tahu, Nak, tapi mungkin itu hanya sebagian kecil dari nilai sebenarnya. Dan kalau memang begitu, Pak pengacara bilang bisa bernilai 10 miliar, tapi bagaimana kalau nilainya lebih rendah? Bagaimana kalau hanya 3 miliar? Bukankah lebih baik mengamankan 2 miliar sekarang? Sari, ayah menghabiskan seluruh hidup dengan hati-hati, menerima apa yang ditawarkan, tidak pernah bertaruh besar. Dan kemana itu membawa ayah? Kehilangan rumah, kehilangan pernikahan, hampir kehilangan harga diri. Ini mungkin satu-satunya kesempatan ayah untuk benar-benar sukses dalam hidup, atau kehilangan segalanya sekaligus. Nak, jika ayah menerima 2 miliar sekarang dan kemudian menemukan bahwa deposit itu bernilai jauh lebih banyak, ayah akan menyesal seumur hidup. Dan jika ayah menolak dan kehilangan segalanya, maka setidaknya ayah tahu bahwa ayah sudah mencoba. Keesokan paginya, Pak Wahyu menelepon dengan kabar baik. Rahmat, dokumennya sudah keluar. Mulai hari ini Anda memiliki hak eksklusif atas mineral apapun yang ditemukan di tanah itu. Dan sekarang kita perlu menemukan investor serius. Saya punya kontak dari beberapa perusahaan bereputasi baik yang mungkin tertarik. Dan PT Tambang Lembah Mas? Lupakan mereka. Dari ancaman yang Anda ceritakan, mereka bukan orang serius. Perusahaan bereputasi baik tidak melakukan tekanan seperti itu. Pak Wahyu menjadwalkan pertemuan dengan 3 perusahaan berbeda untuk minggu berikutnya. Semuanya di Surabaya, semuanya dengan reputasi baik di pasar. Pertemuan pertama adalah dengan PT Batu Putih Mining, perusahaan keluarga yang beroperasi selama 50 tahun di sektor ini. Direkturnya, Pak Bambang, adalah pria berusia 70 tahun, berambut putih, yang menginspirasi kepercayaan. Rahmat, Pak Wahyu menceritakan tentang penemuan Anda. Bisakah Anda menunjukkan beberapa sampel? Rahmat membuka tas berisi kristal yang tersusun rapi. Pak Bambang memeriksanya dengan kaca pembesar sambil membuat catatan. Kualitas luar biasa, katanya akhirnya. Terutama aquamarin ini dan zamrud-zamrud ini. Dia menggelengkan kepala dengan kagum. 40 tahun di bidang ini dan jarang sekali saya melihat zamrud Indonesia dengan kemurnian seperti ini. Apa proposal Anda? Tanya Pak Wahyu. Pertama, kami perlu melakukan studi geologi lengkap untuk mengevaluasi ukuran sebenarnya dari deposit. Studi itu biayanya sekitar 80 juta rupiah. Jika deposit terkonfirmasi layak secara komersial, kami mengusulkan kemitraan 60-40 dengan 60% untuk Anda. Dan jika deposit tidak layak secara komersial, kami menanggung kerugian studi. Anda tidak membayar apa-apa. Itu proposal yang adil, jauh lebih baik dari apapun yang ditawarkan PT Tambang Lembah Mas. Pertemuan kedua adalah dengan PT Permata Utara, perusahaan yang lebih kecil, lebih khusus dalam batu mulia. Penemuan Anda sangat menarik bagi kami, kata direkturnya, Bu Siti. Tapi proposal kami berbeda. Alih-alih kemitraan untuk eksploitasi skala besar, kami lebih suka membeli produksi Anda dengan harga tetap di atas pasar. Bagaimana cara kerjanya? Anda melakukan ekstraksi secara tradisional. Kami membeli seluruh produksi dengan harga 30% di atas harga internasional. Anda mempertahankan 100% kepemilikan. Kami menjamin penjualan. Dan jika deposit lebih besar dari yang diharapkan, lebih baik lagi, lebih banyak produksi untuk kami, lebih banyak keuntungan untuk Anda. Perusahaan ketiga, PT Tambang Sejahtera, membuat proposal yang sama sekali berbeda. Kami ingin membeli tanahnya, kata direkturnya, Pak Darmawan. Tapi bukan dengan 2 miliar yang ditawarkan amatir itu. Proposal kami adalah 5 miliar tunai. Rahmat merasa tergoda. 5 miliar lebih banyak uang dari yang bisa dia habiskan dalam beberapa kehidupan. Kenapa Anda menawarkan jauh lebih banyak? Karena kami perusahaan serius,
dengan modal yang cukup untuk membuat penawaran yang adil. Dan karena kami tahu nilai sebenarnya dari apa yang Anda temukan. Nilai berapa itu? Dari apa yang kami lihat di sampel dan dari deskripsi formasi, kami memperkirakan deposit Anda bisa menghasilkan antara 20 hingga 50 miliar dalam batu mulia selama 10 tahun. Rahmat merasa kepalanya berputar. 50 miliar. Dan kenapa Anda tidak mengusulkan kemitraan? Karena kemitraan itu rumit. Selalu ada konflik tentang metode ekstraksi, tentang pembagian keuntungan, tentang investasi. Lebih sederhana untuk semua orang jika kami beli dan Anda jual. Dalam perjalanan kembali ke desa Batu Hijau, Pak Wahyu sedang berpikir. Bagaimana menurut Anda tentang proposal-proposal itu? Yang dari PT Batu Putih Mining tampak lebih jujur, kata Rahmat. Saya setuju, tapi tawaran PT Tambang Sejahtera menggiurkan. 5 miliar itu banyak uang. Ya, tapi Rahmat, jika deposit benar-benar bisa menghasilkan 50 miliar, 5 miliar itu sedikit. Dan kalau tidak menghasilkan? Kalau perkiraannya salah. Itulah risikonya. Malam itu Rahmat melakukan percakapan yang sulit dengan Sari. Nak, ayah butuh pendapatmu. Dia menceritakan tentang 3 proposal itu. Ayah, 5 miliar yang dijamin atau kemungkinan mendapatkan lebih banyak lagi. Itulah tepatnya pilihannya. Apa kata hati ayah? Hati ayah bilang coba yang maksimal. Kepala ayah bilang amankan 5 miliar. Dan kalau ayah tanya mama? Mamamu selalu menganggap ayah terlalu pemimpi. Pasti dia akan bilang ambil 5 miliar. Dan apakah ayah setuju dengannya? Rahmat terdiam lama. Sari, mamamu tidak salah. Ayah selalu terlalu pemimpi. Ayah selalu bertaruh pada proyek-proyek yang tidak berhasil. Mungkin sudah waktunya untuk lebih praktis. Atau mungkin sudah waktunya untuk akhirnya menang dalam taruhan besar. Kenapa, Nak? Ayah berusia 52 tahun. Kalau ayah ambil 5 miliar sekarang, ayah akan hidup nyaman seumur hidup. Tapi kalau ayah mendapatkan jauh lebih banyak, ayah bisa membantu banyak orang, ayah bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Maksudnya bagaimana? Ingat ketika ayah bermimpi membuka perusahaan konsultan geologi? Dengan banyak uang, ayah bisa melakukannya. Ayah bisa menciptakan lapangan kerja, membantu ahli geologi lainnya. Rahmat tidak pernah memikirkan itu. Itu benar. Dan ya, lihat semua yang ayah alami dalam beberapa tahun terakhir. Ayah kehilangan segalanya karena orang-orang tidak jujur. Ini bisa menjadi balas dendam ayah. Membuktikan bahwa ayah bisa menang besar. Senin berikutnya, Rahmat menelepon Pak Wahyu. Pak, saya ingin menerima proposal PT Batu Putih Mining. Anda yakin? Saya yakin. Kalau berhasil, semua orang menang. Kalau gagal, setidaknya kami mencoba melakukan yang benar. Kalau begitu, maju. Pak Wahyu menjadwalkan pertemuan untuk menandatangani kontrak awal. PT Batu Putih Mining akan memulai studi geologi minggu berikutnya. Pada hari penandatanganan, Pak Bambang membawa seluruh tim teknis yang akan bekerja di proyek. Rahmat, saya ingin Anda mengenal tim kami. Ini Pak Eko, kepala geolog kami. Ini Bu Ratna, spesialis pegmatit. Dan ini Pak Joko, ahli kami dalam ekstraksi batu mulia. Rahmat menyapa semua orang, akhirnya merasa menjadi bagian dari tim profesional. Kapan pekerjaan dimulai? Besok, kata Pak Eko. Kami akan membawa peralatan pengeboran untuk memetakan seluruh luas formasi. Dan berapa lama studinya? Antara 6 sampai 8 minggu untuk laporan lengkap. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rahmat tidur nyenyak. Dia merasa akhirnya berada di jalan yang benar. Pekerjaan pengeboran dimulai hari Selasa. Tim dari PT Batu Putih Mining membawa peralatan canggih yang Rahmat tidak pernah lihat dari dekat. Mesin-mesin yang mengebor tanah di berbagai titik, mengekstrak sampel untuk analisis. Pak Eko, apa yang kalian temukan? Masih terlalu dini untuk kesimpulan definitif, tapi indikasi sangat positif. Formasi pegmatit meluas jauh lebih luas dari yang kami bayangkan. Seberapa jauh lebih luas? Tampaknya mencakup hampir seluruh tanah Anda dan turun lebih dalam juga.
Di akhir minggu pertama, Pak Eko memanggil Rahmat untuk percakapan pribadi. Rahmat, saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang kami temukan. Apa itu? Deposit Anda bukan hanya pegmatit biasa. Ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik yang menunjukkan potensi tinggi untuk zamrud berkualitas luar biasa. Itu bagus? Itu luar biasa. Zamrud Indonesia berkualitas tinggi bernilai lebih perkarat daripada berlian. Berapa lebih? Tergantung kemurniannya, bisa bernilai antara 5 sampai 10 juta rupiah per karat. Rahmat dengan cepat menghitung. Jika benar ada banyak zamrud di sana, Pak Eko, saya mencoba untuk tidak menciptakan terlalu banyak harapan. Saya mengerti, tapi Rahmat, dalam 20 tahun melakukan studi ini, saya tidak pernah melihat formasi dengan potensi sebesar ini. Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan. Di minggu kedua studi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rahmat tiba di tanah suatu pagi dan menemukan Agus sedang berbicara dengan Pak Eko. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Rahmat kepada Agus. Sedang berbicara dengan mitra Anda tentang proposal baru kami. Rahmat menatap Pak Eko, yang tampak tidak nyaman. Proposal baru apa? PT Tambang Lembah Mas bersedia membeli saham PT Batu Putih Mining dalam proyek ini, jelas Agus, dengan nilai yang sangat menarik. Dan kalian mempertimbangkannya? Tanya Rahmat kepada Pak Eko. Rahmat, mereka menawarkan 3 kali lipat nilai yang sudah kami investasikan sejauh ini. Sulit untuk menolak. Pak Eko, bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Keduanya menjauh dari Agus. Pak, apa yang terjadi? Dengar, Rahmat, perusahaan kami kecil. 3 kali lipat investasi kami adalah banyak uang bagi kami. Dan kontrak yang kami tanda tangani memungkinkan kami menjual saham kami selama Anda setuju. Dan kalau saya tidak setuju, maka kita melanjutkan dengan proyek asli. Rahmat menatap Agus, yang menunggu jawaban dengan senyum percaya diri. Pak Eko, kenapa mereka ingin membeli saham Anda? Untuk alasan yang sama mengapa kami mempertimbangkan untuk menjual. Studi awal menunjukkan bahwa deposit Anda bahkan lebih berharga dari yang kami bayangkan. Seberapa lebih berharga? Pak Eko ragu. Rahmat, jika tes akhir mengkonfirmasi apa yang kami lihat, deposit Anda bisa bernilai lebih dari 100 miliar rupiah. Rahmat merasa dunia berputar di sekelilingnya. 100 miliar. Dan mereka tahu itu. Tampaknya ya. Karena itulah mereka sangat tertarik. Rahmat kembali ke tempat Agus menunggu. Apa tepatnya proposal baru itu? Sederhana. Kami membeli saham PT Batu Putih Mining dengan nilai yang memuaskan mereka dan kami menawarkan kepada Anda 50% dari laba bersih operasi. 50%? Sebelumnya kalian ingin membeli semuanya. Itu karena sekarang kami tahu nilai sebenarnya dari penemuan Anda. 50% dari 100 miliar adalah 50 miliar untuk Anda. Dan kalau saya bilang tidak, maka PT Batu Putih Mining mungkin tetap menerima tawaran kami dan Anda akan berakhir dengan 60% dari operasi yang jauh lebih kecil. Rahmat menyadari dia sedang dipojokkan. PT Tambang Lembah Mas tahu bahwa PT Batu Putih Mining tergoda untuk menjual dan menggunakan itu sebagai tekanan. Saya perlu bicara dengan pengacara saya. Tentu saja, tapi tawarannya hanya berlaku sampai besok. Sekali lagi, tekanan waktu. Rahmat langsung menelepon Pak Wahyu. Pak, situasinya menjadi rumit. Dia menjelaskan semua yang terjadi. Rahmat, secara hukum PT Batu Putih Mining bisa menjual saham mereka, tapi Anda memiliki hak prioritas. Maksudnya bagaimana? Jika mereka akan menjual seharga X, Anda bisa membeli seharga X juga. Tapi saya tidak punya uang untuk itu. Maka kita perlu mendapatkannya. Bagaimana? Ada bank yang membiayai proyek pertambangan. Dengan studi dari PT Batu Putih Mining, kita bisa mendapatkan pinjaman. Dan kalau tidak berhasil, maka Anda harus menerima kemitraan dengan PT Tambang Lembah Mas atau kehilangan kendali proyek. Malam itu Rahmat tidak bisa memejamkan mata. Dia mulai mengerti bahwa menemukan deposit adalah bagian yang mudah.
Bagian yang sulit adalah berurusan dengan semua orang yang menginginkan bagian dari penemuan itu. Pak Wahyu bekerja sepanjang malam menyiapkan dokumen untuk dipresentasikan ke bank. Keesokan paginya mereka pergi ke pertemuan di Bank Mandiri di Surabaya. Manajer kredit bisnis, Pak Hasan, menganalisis dokumen dengan hati-hati. Pak Rahmat, proyeknya memang menarik, tapi pinjaman untuk pertambangan berisiko tinggi. Kami harus mengenakan bunga yang tinggi. Seberapa tinggi? 15% per tahun ditambah penyesuaian moneter. Dan berapa yang bisa kalian pinjamkan? Berdasarkan studi awal, sampai 2 miliar. Rahmat menghitung. Dengan bunga 15% per tahun, 2 miliar akan menjadi hampir 3 miliar dalam 2 tahun. Tapi jika deposit benar-benar bernilai 100 miliar, apa jaminan yang diminta? Tanah itu sendiri dan depositnya. Jika tidak membayar, bank mendapatkan semuanya. Itu risiko besar. Jika ada yang salah, Rahmat akan kehilangan segalanya lagi. Saya perlu memikirkannya. Tentu saja, tapi persetujuan kami memakan waktu sekitar 2 minggu. Dalam perjalanan kembali, Pak Wahyu khawatir. Rahmat, 2 minggu itu lama. PT Tambang Lembah Mas tidak akan menunggu. Apa yang bisa saya lakukan? Menerima proposal mereka untuk sementara dan mencoba membatalkannya nanti. Itu mungkin. Rumit, tapi mungkin. Ketika mereka tiba di tanah, Agus sudah menunggu dengan kontrak siap. Jadi, Rahmat, apa keputusan Anda? Saya menerima proposal untuk sementara, tapi saya ingin klausul yang memungkinkan saya membeli kembali saham PT Batu Putih Mining dalam 6 bulan. Untuk apa? Karena saya mungkin bisa mendapatkan pembiayaan untuk itu. Agus berbicara cepat dengan Pak Sudirman melalui telepon. Diterima, tapi nilai pembelian kembali akan 50% lebih tinggi dari yang kami bayar sekarang. Itu komplikasi lain, tapi Rahmat tidak punya pilihan. Kontrak ditandatangani sore itu. Mulai saat itu, PT Tambang Lembah Mas mengendalikan 40% operasi. Rahmat mempertahankan 60% dan memiliki 6 bulan untuk mendapatkan uang untuk membeli kembali 40%. Operasi ekstraksi dimulai 2 minggu kemudian. PT Tambang Lembah Mas membawa peralatan pertambangan besar yang sepenuhnya mengubah tanah. Rahmat, saya ingin Anda melihat ini, kata Pak Eko, yang tetap dalam proyek sebagai konsultan. Mereka turun ke galeri baru yang digali mengikuti formasi pegmatit. Dinding-dinding berkilau. Dengan kristal dari semua ukuran dan warna. Pak Eko, saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Saya juga tidak. Dan lihat ini. Dia menerangi bagian dinding di mana kristal hijau dari berbagai ukuran tertanam di batu. Zamrud dalam jumlah dan kualitas yang jarang terlihat di dunia. Berapa nilai semua ini? Hanya dari galeri ini, beberapa miliar. Dan kami punya indikasi bahwa formasi berlanjut jauh lebih luas. Dalam 2 bulan pertama operasi, produksi melebihi semua ekspektasi. Lebih dari 5 kg zamrud berkualitas tinggi diekstraksi, selain jumlah signifikan aquamarin dan turmalin. Rahmat menerima laporan mingguan tentang produksi. Bagiannya dari keuntungan sudah melebihi 1 miliar rupiah. Sari, lihat ini. Dia menunjukkan laporan kepada putrinya. Dalam 2 bulan kita sudah memulihkan jauh lebih banyak dari 5 miliar yang ditawarkan PT Tambang Sejahtera. Ayah, ini luar biasa. Dan ini baru permulaan. Pak Eko bilang kita belum sampai ke bagian terkaya dari formasi. Tapi tidak semuanya kabar baik. Operasi juga membawa masalah tak terduga. Lalu lintas truk berat merusak jalan akses dan penduduk daerah mulai mengeluh. Selain itu, berita penemuan menyebar, menarik ratusan penambang ilegal yang mencoba menyerbu tanah di malam hari. Rahmat, kita harus menyewa keamanan bersenjata, kata Agus. Biaya operasi meningkat. Berapa biayanya? Sekitar 50 juta rupiah per bulan. Dan siapa yang membayar? Keluar dari keuntungan operasi. Mempengaruhi semua orang secara proporsional. Rahmat mulai menyadari bahwa operasi pertambangan melibatkan jauh lebih banyak biaya dari yang dia bayangkan. Selain keamanan, ada biaya lingkungan, pajak daerah, gaji tim, pemeliharaan peralatan. Di akhir bulan ketiga,
Keuntungan bersihnya lebih kecil dari yang diharapkan, meskipun produksi tinggi. Pak Eko, apakah semua biaya ini normal? Normal. Pertambangan adalah bisnis yang mahal. Karena itulah banyak penemuan kecil tidak layak secara komersial. Tapi penemuan kita besar. Ya, dan karena itu, bahkan dengan semua biaya ini, masih sangat menguntungkan. Di bulan keempat, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Para ahli geologi menemukan bahwa formasi pegmatit meluas melampaui batas tanah Rahmat. Seberapa jauh melampaui? Tanyanya. Tampaknya berlanjut ke tanah sebelah, di mana PT Gunawan Konstruksi sedang melakukan pembangunan, jelas Pak Eko. Dan apa artinya itu? Artinya deposit jauh lebih besar dari yang kita pikir, tapi juga berarti mungkin ada masalah hukum. Masalah seperti apa? Jika formasi berlanjut ke tanah sebelah, mereka juga bisa mengklaim hak penambangan. Rahmat merasa perutnya jatuh. Setelah semua penderitaan untuk sampai ke sini, dia bisa kehilangan sebagian penemuan kepada perusahaan konstruksi yang sama yang memberinya tanah tanpa nilai. Dia langsung menghubungi Pak Wahyu. Rahmat, situasinya kompleks. Dalam hukum pertambangan, siapa yang pertama mengajukan hak atas deposit memiliki prioritas. Tapi jika deposit meluas ke tanah tetangga, pemilik tanah itu bisa mempertanyakannya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Mengajukan hak atas tanah tetangga juga, jika tidak ditempati secara legal. Tapi sudah ditempati. Perusahaan konstruksi membeli tanahnya. Ya, tapi mereka membelinya untuk konstruksi sipil, bukan untuk pertambangan. Itu dua jenis penggunaan lahan yang berbeda. Jadi kita bisa mengajukan hak penambangan atas tanah mereka? Kita bisa mencoba, tapi mereka jelas akan mempertanyakannya. Pertarungan hukum dimulai minggu berikutnya. PT Gunawan Konstruksi menyewa pengacara spesialis dan mengajukan gugatan yang mempertanyakan luas hak penambangan Rahmat. Pada saat yang sama, Rahmat mencoba mengajukan hak atas tanah tetangga, tapi menemukan bahwa perusahaan konstruksi sudah lebih dulu dan juga mengajukan permohonan yang sama. Pak Wahyu, mereka bisa melakukan itu. Bisa, dan mungkin akan berhasil karena mereka pemilik tanahnya. Jadi saya akan kehilangan setengah deposit. Tidak harus. Ada kemungkinan kemitraan. Bagaimana? Kalian bisa membentuk kemitraan untuk mengeksploitasi seluruh deposit, membagi keuntungan secara proporsional. Dan jika mereka tidak mau, maka masing-masing mengeksploitasi bagiannya sendiri-sendiri. Tapi itu akan tidak efisien dan kurang menguntungkan untuk semua. Proposal kemitraan datang 2 minggu kemudian. Gunawan, pemilik perusahaan konstruksi, meminta pertemuan. Rahmat, tampaknya kita berdua terkejut dengan penemuan ini, kata Gunawan dengan nada yang sangat berbeda dari yang dia gunakan di kantor properti berbulan-bulan sebelumnya. Itu benar. Pengacara kami bilang kita bisa bertarung di pengadilan selama bertahun-tahun, menghabiskan banyak uang untuk biaya hukum. Atau kita bisa cerdas dan membentuk kemitraan. Kemitraan seperti apa? Masing-masing mempertahankan kepemilikan tanahnya, tapi kita mengeksploitasi deposit bersama-sama. Pembagian keuntungan proporsional dengan ukuran area masing-masing. Berapa banyak tanah Anda yang ada depositnya? Menurut studi awal, sekitar 30% formasi ada di tanah kami. Jadi kalian akan mendapatkan 30% keuntungan. Tepat? Rahmat berbicara dengan Pak Wahyu tentang proposal itu. Ini adil, kata pengacara, dan menghindari pertarungan hukum yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Dan PT Tambang Lembah Mas, bagaimana jadinya? Mereka mempertahankan 40% atas bagian Anda. Jadi saya akan mendapat 36%, perusahaan konstruksi 30%, dan PT Tambang Lembah Mas 34%. Anda kehilangan mayoritas. Kehilangan mayoritas, tapi mendapat akses ke deposit yang jauh lebih besar. Pada akhirnya bisa lebih menguntungkan. Kemitraan diresmikan sebulan kemudian. Mulai saat itu, 3 perusahaan bersama-sama mengeksploitasi deposit batu mulia terbesar yang ditemukan di Kalimantan Timur dalam 50 tahun terakhir. Produksi meningkat secara signifikan dengan akses ke bagian deposit yang ada di tanah perusahaan konstruksi. Pak Eko telah meremehkan kekayaan bagian itu. Rahmat,
Bagian deposit yang ada di tanah perusahaan konstruksi bahkan lebih kaya dari milik Anda, ungkapnya setelah tes pertama. Bagaimana bisa? Konsentrasi zamrud berkualitas tinggi lebih besar. Tampaknya itu adalah pusat formasi pegmatit asli. Itu artinya apa untuk keuntungan? Artinya bahkan dengan persentase lebih kecil, Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada jika mengeksploitasi hanya bagian Anda sendiri. Dan Pak Eko benar. Di kuartal pertama operasi bersama, keuntungan Rahmat 40% lebih besar dari kuartal sebelumnya. Tapi kesuksesan operasi membawa masalah baru. Berita penemuan menyebar secara nasional, menarik perhatian perusahaan multinasional yang tertarik membeli operasi. Rahmat, kami menerima proposal dari Global Games International, sebuah perusahaan Amerika, informasi Agus. Mereka ingin membeli seluruh operasi. Berapa? 200 juta dolar AS. Rahmat kehilangan kata-kata. 200 juta dolar AS adalah lebih banyak uang dari yang bisa dia bayangkan. Berapa bagian saya? 36% dari 200 juta, sekitar 72 juta dolar AS. Itu jumlah yang akan mengubah tidak hanya hidupnya, tapi kehidupan beberapa generasi keluarganya. Dan mitra lainnya? Semua orang tertarik. Perusahaan konstruksi ingin menjual karena bisnis mereka adalah konstruksi sipil, bukan pertambangan. PT Tambang Lembah Mas ingin menjual karena bisa menginvestasikan uangnya di penemuan lain. Dan menurutmu kita harus menjual? Saya pikir itu tergantung tujuanmu. Jika kamu ingin cepat kaya, kita jual. Jika kamu ingin menjadi jauh lebih kaya seiring waktu, kita terus beroperasi. Apa bedanya? Menurut studi terbaru, deposit ini bisa menghasilkan batu mulia selama setidaknya 20 tahun. Total nilai produksi bisa mencapai 500 juta dolar AS atau lebih. Jadi jika kita jual sekarang seharga 200 juta, kita kehilangan uang. Kita mengamankan 200 juta hari ini alih-alih bertaruh pada 500 juta selama 20 tahun. Ada risiko di kedua sisi. Rahmat meminta waktu 1 minggu untuk memutuskan. Selama waktu itu dia berbicara dengan Sari, dengan Dewi mantan istrinya, dengan Pak Wahyu, dan bahkan dengan Budi, teman geolognya. Ayah, 72 juta dolar AS adalah uang untuk beberapa kehidupan, kata Sari. Ayah bisa berhenti khawatir tentang uang selamanya. Tapi nak, mungkin itu baru permulaan. Deposit ini bisa bernilai jauh lebih banyak. Dan mungkin tidak. Mungkin ada masalah, komplikasi. Dewi, yang mengejutkan, menyarankan Rahmat untuk tidak menjual. Rahmat, kamu menghabiskan seluruh hidupmu dengan hati-hati, selalu mengambil jalan yang lebih aman. Dan kemana itu membawamu? Kamu tetap kehilangan segalanya. Dia berbicara dengan ketulusan yang sudah bertahun-tahun tidak ditunjukkannya. Ini mungkin kesempatanmu untuk benar-benar menang besar. Kalau gagal, setidaknya kamu sudah mencoba. Pak Wahyu memiliki pendapat yang lebih teknis. Rahmat, dari sudut pandang hukum, operasinya terstruktur dengan baik. Risikonya minimal. Jika deposit benar-benar bertahan 20 tahun, Anda akan mendapatkan jauh lebih banyak dari 72 juta dolar. Budi adalah yang paling langsung dari semuanya. Rahmat, kamu adalah ahli geologi, kamu tahu cara mengevaluasi formasi mineral. Apa yang dikatakan pengalaman profesionalmu tentang deposit ini? Bahwa ini luar biasa, bahwa ini bisa berproduksi untuk waktu yang lama. Kalau begitu, percayalah pada keahlianmu. Di akhir minggu, Rahmat mengambil keputusannya. Dia menelepon Agus. Agus, saya menolak tawaran Global Games International. Kamu yakin? Itu banyak uang. Saya yakin. Saya ingin terus beroperasi. Dan jika mitra lain ingin menjual, maka saya akan membeli bagian mereka. Dengan uang apa? Saya akan mendapatkan pembiayaan. Tapi ketika Rahmat menyampaikan keputusannya kepada mitra lain, dia menemukan bahwa keduanya ingin menjual. Rahmat, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menjual dengan nilai setinggi ini, argumen Gunawan. Bagaimana kalau deposit bernilai lebih? Bagaimana kalau bernilai kurang? Bagaimana kalau ada masalah lingkungan? Bagaimana kalau undang-undang pertambangan berubah?
Gunawan menyebutkan risikonya. 200 juta dolar adalah kepastian. Masa depan adalah ketidakpastian. PT Tambang Lembah Mas juga ingin menjual. Rahmat, perusahaan kami bekerja dengan penemuan deposit, bukan dengan operasi jangka panjang. Jelas Pak Sudirman. Kami lebih suka mengambil uangnya sekarang dan berinvestasi di prospeksi baru. Rahmat menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Jika mitra lain menjual bagian mereka ke Global Games International, dia akan menjadi mitra minoritas dari perusahaan multinasional Amerika. Pak Wahyu, bisakah saya mencegah penjualan? Tidak. Kontrak kemitraan memungkinkan setiap mitra menjual bagiannya. Dan jika saya ingin menggunakan hak prioritas dan membeli bagian yang lain? Bisa, tapi Anda harus membayar 200 juta dolar yang sama. Tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu untuk perorangan. Ya, tapi Anda bisa membentuk perusahaan Indonesia dan mendapatkan investor nasional. Rahmat menghabiskan 2 minggu mencari investor. Dia berbicara dengan bank, dana investasi, pengusaha di sektor pertambangan. Semua tertarik dengan proyek ini, tapi tidak ada yang mau menginvestasikan 200 juta dolar tanpa jaminan yang kuat. Batas waktu untuk menggunakan hak prioritas hampir habis. Sehari sebelum hari terakhir, Rahmat menerima telepon tak terduga. Rahmat, ini Pak Surya dari Yayasan Warisan Tambang Indonesia. Rahmat tidak mengenal pria itu maupun yayasannya. Ya, Pak? Saya mendengar tentang situasi Anda melalui beberapa kontak di sektor ini. Yayasan kami didirikan untuk mencegah penemuan mineral penting negara dijual ke perusahaan multinasional. Bagaimana caranya? Kami adalah dana investasi nasional yang dikapitalisasi oleh pengusaha Indonesia yang peduli untuk menjaga kekayaan mineral negara di bawah kendali nasional. Dan Anda ingin berinvestasi di deposit saya? Kami ingin membeli bagian mitra Anda yang sedang dijual ke perusahaan Amerika seharga 200 juta dolar, dengan harga 210 juta dolar, 5% di atas tawaran mereka. Rahmat tidak percaya apa yang dia dengar. Dan bagaimana kemitraan kita nantinya? Anda mempertahankan 36%. Kami mendapat 64%. Tapi kami orang Indonesia, kami beroperasi di Indonesia, dan Anda tetap sebagai Superintenden Umum Operasi. Superintenden Umum. Anda mengenal deposit ini lebih baik dari siapapun. Kami ingin Anda tetap memimpin operasi teknis. Itu proposal tak terduga yang menyelesaikan semua masalah Rahmat. Saya perlu memikirkannya. Batas waktu untuk menggunakan hak prioritas berakhir besok. Saya bisa memberikan jawaban pasti sampai jam 8 pagi. Rahmat menghabiskan malam berbicara dengan Sari dan Pak Wahyu. Ayah, apakah yayasan itu benar-benar ada? Tanya Sari. Pak Wahyu melakukan beberapa panggilan untuk memverifikasi. Ya, ada, serius, bermodal baik, dibentuk oleh pengusaha terkemuka. Dan proposalnya? Bagus, bahkan sangat baik. Anda mempertahankan partisipasi signifikan dalam operasi yang jauh lebih besar dan Anda juga mendapat gaji sebagai superintenden. Berapa gajinya? 50 juta rupiah per bulan, ditambah partisipasi dalam keuntungan. Rahmat menerima proposal itu keesokan paginya. Yayasan Warisan Tambang Indonesia menggunakan hak prioritas dan membeli bagian mitra lainnya. Operasi berlanjut, sekarang di bawah kendali nasional dengan Rahmat sebagai Superintenden Umum. Tanggung jawabnya adalah mengawasi seluruh operasi teknis, dari ekstraksi hingga pemotongan batu. Minggu-minggu pertama setelah perubahan kepemilikan sangat sibuk. Pak Surya membawa tim manajemen baru yang perlu mempelajari seluk-beluk operasi. Rahmat bekerja hampir 20 jam sehari untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu produksi. Sari juga bekerja keras di sisinya, mengelola aspek keuangan dan administratif yang semakin kompleks. Ayah, kita perlu mempekerjakan lebih banyak staf, katanya suatu malam ketika mereka sedang meninjau laporan. Operasi ini terlalu besar untuk kita tangani hanya berdua. Kamu benar, Nak. Besok saya akan bicara dengan Pak Surya tentang anggaran untuk rekrutmen. Pak Surya setuju tanpa ragu. Rahmat, kami mempercayakan operasi ini kepada Anda. Jika Anda butuh lebih banyak orang, rekrutlah. Yang penting adalah operasi tetap efisien dan produktif.
Dalam 3 bulan pertama di bawah manajemen baru, Rahmat merekrut 15 karyawan tambahan. Dia secara khusus mencari orang-orang dari Desa Batu Hijau dan desa-desa sekitarnya, ingin memberikan kesempatan kepada penduduk lokal. Salah satu rekrutan barunya adalah Wawan, seorang pemuda berusia 23 tahun yang baru lulus dari program pelatihan kejuruan. Wawan menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami formasi batuan dan dengan cepat menjadi salah satu asisten terbaik Pak Eko. Rahmat, pemuda ini punya potensi besar, kata Pak Eko suatu hari. Dengan pelatihan yang tepat, dia bisa menjadi ahli geologi yang hebat. Kalau begitu, mari kita berikan pelatihan yang dia butuhkan, jawab Rahmat. Saya akan bicara dengan Pak Surya tentang program beasiswa untuk karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan. Program beasiswa itu menjadi salah satu inisiatif pertama yang Rahmat usulkan kepada yayasan. Pak Surya sangat antusias. Rahmat, ini persis jenis investasi sosial yang kami harapkan. Kami tidak hanya ingin mengekstrak kekayaan dari tanah, kami ingin membangun kapasitas lokal. Program itu diluncurkan 6 bulan kemudian, memberikan kesempatan kepada 10 karyawan untuk melanjutkan pendidikan mereka di bidang geologi, pertambangan, dan manajemen bisnis. Wawan adalah penerima beasiswa pertama, dikirim ke Universitas Negeri Bandung untuk mengejar gelar di bidang geologi. 2 tahun setelah perubahan kepemilikan, Rahmat duduk di kantor yang telah mereka bangun di tanah itu, menganalisis laporan produksi. Deposit telah menghasilkan lebih dari 300 miliar rupiah dalam batu mulia hingga saat itu. Partisipasinya dalam keuntungan, ditambah gajinya sebagai superintenden, telah menghasilkan lebih dari 50 miliar rupiah untuknya. Sari telah lulus dalam administrasi bisnis dan bekerja sebagai manajer keuangan operasi. Dia telah membuktikan dirinya sangat kompeten, mendapatkan rasa hormat dari seluruh tim dan bahkan dari eksekutif yayasan. Dewi, mantan istrinya, telah meminta rekonsiliasi beberapa bulan sebelumnya. Bukan karena uang, katanya, tapi karena akhirnya dia melihat dalam dirinya pria visioner yang membuatnya jatuh cinta puluhan tahun lalu. Rahmat telah memaafkan, tapi tidak kembali tinggal bersamanya. Dia lebih suka mempertahankan kebebasan yang telah dia taklukkan bersama dengan kesuksesan finansialnya. Namun, mereka mempertahankan hubungan yang bersahabat dan sering makan malam bersama, terkadang dengan Sari dan suaminya. Hubungan Rahmat dengan Dewi telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dewasa dan damai. Mereka tidak lagi pasangan, tapi mereka telah menjadi teman baik yang berbagi sejarah panjang bersama. Rahmat, saya bangga padamu, kata Dewi suatu malam ketika mereka makan malam bersama. Bukan karena uangnya, tapi karena cara kamu menangani semuanya. Kamu tidak membiarkan kesuksesan mengubahmu menjadi orang yang berbeda. Terima kasih, Dewi. Itu berarti banyak bagiku. Dan saya minta maaf karena tidak lebih mendukungmu dulu. Saya seharusnya lebih percaya padamu. Itu masa lalu. Yang penting adalah kita baik-baik saja sekarang. Operasi itu menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari 200 orang dari daerah tersebut. Desa Batu Hijau menjadi terkenal secara nasional sebagai ibu kota Batu Mulia Kalimantan Timur. Transformasi desa itu luar biasa. Apa yang dulunya komunitas kecil dan terpencil sekarang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang berkembang. Jalan-jalan telah diaspal, sekolah baru telah dibangun, dan klinik kesehatan telah didirikan dengan dana dari pajak dan kontribusi sosial operasi pertambangan. Rahmat menggunakan sebagian kekayaannya untuk membuka sekolah teknik geologi dan pertambangan, menawarkan kursus gratis kepada pemuda dari daerah tersebut. Dia ingin orang lain memiliki kesempatan untuk menemukan dan memanfaatkan kekayaan alam tanah Indonesia. Sekolah itu dinamai Sekolah Teknik Geologi Rahmat, meskipun dia awalnya menolak namanya digunakan. Saya tidak ingin ini menjadi tentang ego saya, katanya kepada Pak Surya. Saya ingin ini menjadi tentang memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya. Rahmat, nama Anda di sekolah itu akan menginspirasi siswa. Mereka akan melihat bahwa seseorang dari latar belakang sederhana bisa mencapai hal-hal besar melalui pengetahuan dan ketekunan. Akhirnya Rahmat setuju, dan sekolah itu resmi dibuka dengan namanya. Budi, teman geolognya, dipekerjakan sebagai direktur pedagogi sekolah. Dia meninggalkan posisinya di Universitas Negeri Bandung untuk mengambil peran baru ini, tertarik oleh kesempatan untuk membentuk generasi baru ahli geologi Indonesia. Rahmat,
Siapa yang menyangka bahwa tanah berbatu yang mereka berikan kepadamu sebagai lelucon akan menjadi semua ini, kata Budi selama peresmian sekolah. Budi, kadang-kadang saya pikir itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Kenapa? Karena itu memaksaku menggunakan semua pengetahuan dan tekadku untuk sukses. Jika mereka memberiku sesuatu yang mudah, mungkin saya tidak akan pernah menemukan apa yang saya mampu. Sekolah itu dengan cepat menjadi salah satu institusi pendidikan teknik terbaik di Kalimantan Timur. Siswa datang dari seluruh provinsi, bahkan dari provinsi tetangga, untuk belajar geologi dan pertambangan. Banyak lulusan kemudian dipekerjakan oleh operasi pertambangan, menciptakan siklus positif pengembangan lokal. PT Gunawan Konstruksi, ironisnya, sangat diuntungkan dari penemuan itu. Mereka menggunakan keuntungan dari pertambangan untuk menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Kalimantan. Gunawan, yang telah mengejek Rahmat di kantor properti, menjadi salah satu teman terbaiknya. Rahmat, saya harus meminta maaf atas cara saya memperlakukanmu hari itu di kantor properti, katanya selama kunjungan ke operasi. Gunawan, kamu melakukan apa yang kamu pikir benar pada saat itu. Dan pada akhirnya kita semua menang. Tapi kamu mengerti bahwa saya mencoba merendahkanmu, kan? Saya mengerti, tapi Gunawan, menyimpan dendam tidak mengubah masa lalu. Dan kamu memberiku tanah yang mengubah hidupku, meskipun tidak sengaja. Tidak masalah, hasilnya tetap sama. Hubungan mereka telah berevolusi dari permusuhan menjadi rasa hormat mutual dan akhirnya menjadi persahabatan sejati. Mereka sering makan malam bersama, mendiskusikan bisnis, keluarga, dan kehidupan. Gunawan bahkan meminta saran Rahmat tentang investasi dan keputusan bisnis lainnya. Yayasan Warisan Tambang Indonesia menjadi model untuk operasi lain di negara ini. Pak Surya mengunjungi deposit secara teratur, selalu terkesan dengan efisiensi operasi. Rahmat, operasimu adalah yang paling sukses yang kami miliki di yayasan, katanya dalam salah satu kunjungan tersebut. Kenapa? Karena kamu menggabungkan pengetahuan teknis dengan gairah personal. Bagi kamu ini bukan hanya bisnis, ini adalah misi. Itu benar. Penemuan ini memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Dan kamu memanfaatkannya dengan baik. Model yang dikembangkan Rahmat diadopsi oleh operasi lain yang dikelola yayasan. Tim dari deposit lain datang untuk belajar tentang praktik terbaik, dari teknik ekstraksi hingga manajemen lingkungan dan hubungan dengan komunitas lokal. Rahmat dengan murah hati berbagi pengetahuannya, percaya bahwa kesuksesan sejati datang dari mengangkat orang lain bersama denganmu. Pak Eko, yang tetap sebagai kepala geolog operasi, selalu mengatakan bahwa dia tidak pernah bekerja di deposit yang begitu kaya dan terorganisir dengan baik. Rahmat, dalam 20 tahun karir, ini adalah operasi impianku. Komentarnya suatu kali. Kenapa? Karena di sini kami mengekstrak batu mulia dengan memikirkan jangka panjang, dengan tanggung jawab lingkungan, menciptakan lapangan kerja untuk komunitas. Ini bukan hanya mengeluarkan uang dari tanah, ini membangun sesuatu yang berkelanjutan. Pendekatan berkelanjutan itu adalah sesuatu yang Rahmat tekankan sejak awal. Dia bersikeras bahwa operasi harus meminimalkan dampak lingkungan dan memaksimalkan manfaat sosial. Ini kadang-kadang berarti biaya yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tapi dia percaya itu adalah pendekatan yang benar untuk jangka panjang. 5 tahun setelah penemuan, deposit masih berproduksi dengan kecepatan konstan. Perkiraan menunjukkan setidaknya 15 tahun lagi operasi produktif. Nilai total produksi hingga saat itu telah melampaui 500 miliar rupiah, dan deposit terus mengungkapkan kejutan baru. Rahmat telah membangun rumah sederhana tapi nyaman di tanah itu, dari mana dia bisa mengamati seluruh operasi. Dia bangun setiap hari jam 5 pagi untuk menyertai dimulainya pekerjaan. Rutinitas ini memberinya kepuasan mendalam, mengetahui bahwa dia adalah bagian integral dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sari telah menikah dengan Pak Eko dan bekerja sebagai penerus alami Rahmat di Superintendensi Umum. Pernikahan mereka telah menjadi salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup Rahmat. Dia melihat bagaimana putrinya berkembang menjadi wanita yang kuat dan kompeten, dan dia bangga bahwa dia akan melanjutkan warisannya. "Ayah, apakah ayah pernah berpikir tentang pensiun?" tanyanya suatu pagi. "Pensiun untuk melakukan apa? Pekerjaan ini adalah hidupku.
Tapi ayah sudah punya cukup uang untuk beberapa kehidupan. Nak, uang adalah konsekuensi. Yang memotivasiku adalah melihat operasi ini berfungsi dengan sempurna, menghasilkan kekayaan untuk banyak orang. Dan ketika ayah tidak bisa bekerja lagi, maka kamu mengambil alih dan mengajarkan anak-anakmu juga. Deposit ini bisa menopang keluarga kita selama beberapa generasi. Percakapan itu terputus oleh Pak Eko, yang datang berlari dengan napas terengah-engah dan mata berbinar dengan kegembiraan. Rahmat, Sari, kalian perlu melihat sesuatu. Cepat! Ketiganya pergi ke galeri baru yang sedang digali di bagian terdalam tambang. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 20 menit, melewati terowongan yang semakin sempit dan dalam. Suhu meningkat saat mereka turun, dan udara menjadi lebih lembab. Pak Eko, apa yang kalian temukan? Tanya Rahmat dengan penasaran. Sebentar lagi, Pak. Anda harus melihatnya sendiri. Ketika mereka akhirnya tiba di ujung galeri, Pak Eko menyalakan lampu sorot besar yang telah dipasang di sana. Apa yang terungkap membuat Rahmat dan Sari terpana. Masya Allah, bisik Sari, menutupi mulutnya dengan tangannya. Seluruh dinding galeri berkilau dengan kristal besar yang memancarkan warna hijau mendalam yang belum pernah mereka lihat di bagian lain deposit. Kristal-kristal itu jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka ekstrak sebelumnya, beberapa seukuran telur angsa, yang lain bahkan lebih besar. Ini adalah zamrud berukuran museum, kata Pak Eko dengan suara yang hampir berbisik karena kagum. Dan kemurniannya, saya tidak pernah melihat yang seperti ini dalam seluruh karir saya. Rahmat mendekati dinding, tangannya gemetar saat dia menyentuh salah satu kristal. Dia telah bekerja dengan batu mulia selama bertahun-tahun sekarang, tapi ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini adalah jenis penemuan yang bisa mengubah sejarah pertambangan Indonesia. Pak Eko, berapa nilai semua ini? Pak Eko menggelengkan kepalanya dengan takjub. Sulit untuk mengatakan tanpa evaluasi penuh, tapi Rahmat, setiap batu besar ini bisa bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Dan ada lebih dari 20 batu seukuran itu hanya di bagian dinding ini. Rahmat melakukan perhitungan cepat di kepalanya. 20 batu kali 1 miliar rupiah sama dengan 20 miliar rupiah hanya dari satu bagian dinding. Dan galeri terus berlanjut lebih dalam. Dan ada lebih banyak lagi. Lihat ke sana. Pak Eko mengarahkan senternya ke kedalaman galeri. Formasi berlanjut. Kami belum tahu seberapa jauh, tapi indikasi awal menunjukkan ini bisa menjadi kantong zamrud terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Sari memeluk ayahnya dengan erat, air mata mengalir di pipinya. Ayah, ini luar biasa. Setelah semua yang ayah lalui, saya tahu, Nak. Saya tahu. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Dia duduk di teras rumahnya, menatap operasi yang diterangi yang berfungsi 24 jam sehari. Pikirannya mengembara ke semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dia teringat hari ketika dia duduk di kantor properti itu, dipermalukan oleh Gunawan dan rekan-rekannya. Dia teringat bagaimana mereka tertawa ketika mereka memberinya tanah berbatu itu, yakin bahwa mereka memberikan hadiah yang tidak berguna kepada seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Sekarang tanah itu telah menghasilkan ratusan miliar rupiah dan terus mengungkapkan kejutan baru. Teleponnya berdering, memecah keheningan malam. Layar menunjukkan nama Pak Hendra, penilai batu mulia yang telah melakukan analisis pertama kristal bertahun-tahun sebelumnya. Rahmat, saya menelepon untuk memberitahu Anda berita yang akan membuat Anda gila. Apa yang terjadi, Pak Hendra? Zamrud yang kalian temukan di galeri baru. Saya baru saja menyelesaikan analisis lengkap. Dan? Rahmat, batu-batu ini berkualitas museum. Beberapa zamrud terbaik yang pernah ditemukan di dunia. Warnanya, kejernihan, ukurannya, semuanya luar biasa. Berapa nilainya? Yang terbesar bisa bernilai 5 miliar rupiah. Dan ada lebih dari 20 batu seukuran itu di galeri. Rahmat terdiam, mencoba memproses informasi. Pak Hendra, itu berarti galeri itu saja memiliki lebih dari 100 miliar dalam zamrud. Bisa lebih banyak lagi? Dan Rahmat, itu hanya apa yang berhasil kita lihat sejauh ini. Galeri terus berlanjut. Apakah Anda punya perkiraan tentang total potensi?
Berdasarkan formasi geologi dan apa yang kita lihat sejauh ini, saya memperkirakan kantong zamrud ini bisa menghasilkan antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah selama dekade berikutnya. Tapi itu perkiraan konservatif. Bisa lebih banyak lagi. Setelah menutup telepon, Rahmat tetap duduk selama beberapa menit lagi, menatap bintang-bintang. Sulit untuk percaya bahwa masih ada lebih banyak kekayaan tersembunyi di tanah itu. Dia berpikir tentang ironi dari semuanya. Gunawan dan rekan-rekannya telah memberinya tanah itu sebagai lelucon kejam, berpikir itu adalah hadiah tidak berguna untuk seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Sekarang hadiah itu bernilai ratusan miliar rupiah dan terus mengungkapkan kejutan baru. Keesokan paginya, Rahmat mengadakan pertemuan dengan seluruh tim senior. Dia ingin membahas implikasi dari penemuan baru dan merencanakan langkah selanjutnya. Pertama-tama, informasi tentang penemuan ini harus dijaga kerahasiaannya sampai kita siap untuk mengumumkannya secara publik, katanya. Kita perlu meningkatkan keamanan di sekitar galeri baru dan membatasi akses hanya kepada personel penting. Kedua, kita perlu membawa tim evaluasi independen untuk memverifikasi perkiraan nilai. Saya tidak ingin ada kejutan di kemudian hari. Ketiga, kita perlu berbicara dengan Pak Surya dan yayasan tentang bagaimana ini akan mempengaruhi operasi secara keseluruhan. Pak Surya terbang dari Jakarta keesokan harinya ketika dia mendengar berita itu. Ketika dia melihat galeri baru dengan mata kepalanya sendiri, dia terdiam selama beberapa menit, sama kagumnya dengan semua orang lain. Rahmat, ini luar biasa. Dalam semua tahun saya di industri pertambangan, saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Saya juga tidak, Pak. Anda tahu apa artinya ini, kan? Deposit ini bukan lagi sekadar operasi pertambangan yang sukses. Ini adalah aset nasional strategis. Apa yang Anda sarankan? Kita perlu meningkatkan operasi secara signifikan. Lebih banyak peralatan, lebih banyak personel, keamanan yang lebih baik. Dan kita perlu mulai berpikir tentang bagaimana memasarkan batu. Batu berkualitas museum ini di pasar internasional. Bulan-bulan berikutnya adalah periode ekspansi dan perubahan yang cepat. Operasi itu hampir menggandakan ukurannya, dengan ratusan karyawan baru yang dipekerjakan. Peralatan pertambangan canggih didatangkan dari luar negeri, dan sistem keamanan ditingkatkan secara signifikan. Rahmat mendapati dirinya bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengawasi ekspansi sambil memastikan bahwa standar kualitas dan keselamatan dipertahankan. Tapi dia tidak keberatan dengan kerja keras itu. Ini adalah jenis tantangan yang membuatnya merasa hidup. Sari mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam operasi sehari-hari, membebaskan ayahnya untuk fokus pada perencanaan strategis dan hubungan dengan yayasan dan pemerintah. Hubungan ayah-anak mereka telah berevolusi menjadi kemitraan profesional yang kuat. Setahun setelah penemuan galeri baru, operasi itu telah sepenuhnya bertransformasi. Apa yang dulunya tambang berukuran sedang sekarang menjadi salah satu operasi pertambangan batu mulia terbesar di Asia Tenggara. Zamrud berkualitas museum dari Desa Batu Hijau telah menjadi terkenal di pasar internasional, dengan pembeli dari seluruh dunia bersaing untuk mendapatkannya. Rahmat diundang untuk berbicara di konferensi pertambangan internasional, berbagi pengalamannya dan pendekatannya terhadap pertambangan berkelanjutan. Dia menjadi semacam selebriti di industri, dikenal tidak hanya karena penemuan luar biasanya tapi juga karena komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Rahmat, ceritamu menginspirasi banyak orang, kata Pak Surya suatu hari. Kamu membuktikan bahwa kesuksesan bisa dicapai dengan cara yang benar. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Pak. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Banyak orang di posisimu akan fokus hanya pada memaksimalkan keuntungan. Kamu fokus pada membangun sesuatu yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi banyak orang. 7 tahun setelah penemuan awal, Rahmat berdiri di puncak bukit yang menghadap ke seluruh operasi. Dia sekarang berusia 59 tahun, rambutnya sudah beruban tapi matanya masih tajam dan pikirannya masih jernih. Di sampingnya berdiri Sari dan Pak Eko, serta cucu pertamanya, seorang anak laki-laki berusia 2 tahun bernama Fikri. Suatu hari semua ini akan menjadi milikmu untuk dikelola, kata Rahmat kepada cucunya, meskipun anak itu terlalu muda untuk memahami. Dan saya berharap kamu akan mengelolanya dengan kebijaksanaan dan integritas. Ayah,
Jangan bicara seolah-olah ayah akan pergi kemana-mana, kata Sari sambil tertawa. Ayah masih punya banyak tahun lagi. Saya tahu, Nak, tapi penting untuk memikirkan masa depan. Deposit ini adalah anugerah, tapi anugerah datang dengan tanggung jawab. Malam itu, Rahmat mengadakan makan malam besar di rumahnya untuk merayakan ulang tahun ke-7 penemuan. Semua orang yang penting dalam perjalanannya ada di sana, Sari dan Pak Eko, Dewi, Budi, Pak Hendra, Pak Wahyu, Pak Surya, Gunawan, dan banyak lainnya. Ketika Rahmat berdiri untuk memberikan pidato, ruangan menjadi hening. 7 tahun yang lalu, saya adalah pria yang sudah kehilangan segalanya. Rumah saya, pekerjaan saya, harga diri saya. Saya diberi sebidang tanah berbatu sebagai lelucon, tanda penghinaan terakhir dari orang-orang yang pikir mereka telah mengalahkan saya. Dia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan. Tapi saya belajar sesuatu yang penting dari pengalaman itu. Saya belajar bahwa apa yang tampak seperti akhir sebenarnya bisa menjadi awal. Saya belajar bahwa pengetahuan dan ketekunan bisa mengubah situasi apapun, tidak peduli seberapa putus asa tampaknya. Yang paling penting, saya belajar tentang nilai sejati. Bukan zamrud atau aquamarin yang membuat saya kaya. Yang membuat saya kaya adalah kesempatan kedua yang diberikan hidup kepada saya. Kesempatan untuk membuktikan diri saya, untuk membangun sesuatu yang berarti, untuk membantu orang lain. Dia mengangkat gelasnya. Jadi malam ini, saya ingin bersulang. Bukan untuk kekayaan, tapi untuk kesempatan. Bukan untuk kesuksesan, tapi untuk ketekunan. Dan bukan untuk apa yang telah kita capai, tapi untuk apa yang masih bisa kita capai bersama. Semua orang mengangkat gelas mereka, dan ruangan dipenuhi dengan tepuk tangan. Setelah makan malam, Rahmat berjalan-jalan sendirian di sekitar properti. Dia berdiri di tempat yang sama di mana dia duduk bertahun-tahun yang lalu, di atas batu besar itu, menatap tanah berbatu yang tampak tidak berguna. Sekarang di tempatnya berdiri operasi pertambangan modern yang berkembang, sekolah teknik, dan komunitas yang sejahtera. Alhamdulillah, bisiknya ke langit malam. Untuk semuanya. Dia berpikir tentang semua pelajaran yang telah dia pelajari dalam perjalanan ini. Tentang pentingnya tidak menyerah bahkan ketika segalanya tampak sia-sia. Tentang nilai pengetahuan dan keahlian. Tentang kekuatan integritas dan kejujuran dalam menghadapi mereka yang mencoba memanfaatkanmu. Dan tentang kebenaran sederhana bahwa kadang-kadang, apa yang tampak seperti kutukan sebenarnya adalah berkah yang menyamar. Tanah berbatu yang diberikan kepadanya sebagai penghinaan telah menjadi sumber kekayaan yang mengubah tidak hanya hidupnya, tapi kehidupan ratusan orang lain. Dan yang lebih penting dari kekayaan material, itu telah memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, tujuan, martabat, dan warisan yang akan bertahan lama setelah dia pergi. Rahmat tersenyum ke langit malam, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Perjalanannya belum berakhir, masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar damai. Dia telah membuktikan kepada dunia, dan yang lebih penting kepada dirinya sendiri, bahwa dia mampu lebih dari yang pernah dia bayangkan. Dan itu, lebih dari zamrud atau miliar rupiah manapun, adalah hadiah sejati yang telah diberikan tanah berbatu itu kepadanya. Tamat. Dan kamu, bagaimana pendapatmu tentang kisah luar biasa tentang keteguhan ini? Apakah kamu pikir Rahmat membuat keputusan yang benar sepanjang perjalanannya? Tinggalkan pendapatmu di komentar dan beritahu kami dari mana kamu menonton. Jika kisah ini mengharukan kamu seperti mengharukan saya, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya seperti ini. Langgananmu membuat perbedaan besar bagi kami untuk terus membawa narasi yang menyentuh hati ini. Terima kasih banyak atas kebersamaanmu.